Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mamah Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang tips ya, supaya bayi itu nyaman saat tummy time dan juga manfaatnya tengkurap itu apa. Jadi ikut terus videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama itu, tips yang buat bayi nyaman gitu ya saat tummy time itu adalah, yang pertama itu jadikan rutinitas tummy time itu 2 sampai 3 kali dalam sehari. Nah, nanti seiring bertambahnya usia bayi, itu pasti bayi akan menikmatinya. Jadi, biasanya dia itu mau balik badan gitu ya, seneng banget ya, terus habis dia capek, dia mau balik badan lagi nggak bisa gitu, biasanya bayi kayak gitu. Nah, kalau awal-awal tummy time itu, biasanya itu dilakukan 3 sampai 5 menit, dan juga, dilanjutkan gitu ya, maksudnya, jumlahnya atau durasinya itu ditambahkan sesuai dengan, usianya. Oke, yang kedua itu, bisa Bunda di rumah itu gunakan cermin gitu ya, jadi gunakan cermin di depan. Nah, pada saat bayi melihat cermin gitu, "Oh, aku ngelihat diriku," gitu. Nah, biasanya bayi itu senang gitu kalau ngelihat kembarannya di cermin kayak gitu. Nah, biasanya, bayi senang gitu dan nikmatin gitu dan bisa, lebih lama dan lebih nyaman untuk tummy time. Dan juga diusahakan bayi dilatih tummy time atau tengkurap itu tali pusatnya sudah lepas gitu ya. Nah, yang ketiga itu pastikan kenyamanan tempat dia tummy time gitu. Jadi misalkan di atas kasur ataupun misalkan di atas lantai itu boleh dialasi dengan alas yang empuk gitu ya, supaya dadanya bayi itu nggak sakit ataupun bagian yang lain tuh nggak sakit. Jadi tummy time-nya bisa agak lama. Nah, yang keempat itu adalah, usahakan gitu ya, pada saat bayi tummy time itu berikan mainan untuk dipegang dia gitu, supaya betah. Jadi atau mainan yang, itu ya, yang bunyi-bunyi ataupun mainan apa yang kesukaan dia biasanya gitu, supaya bayi itu nyaman dan, betah gitu saat tummy time. Dan juga, bagi bunda di rumah jangan sesekali, tummy time bayi itu pada saat selesai bayi minum susu. Jadi berikan jarak 30 atau 1 jam setelah minum susu. Jadi supaya nggak muntah gitu ya. Nah, yang kelima, nah seiring bertambahnya usianya dia gitu, misalkan nih dari, sebulan dia kan masih bisa tengkurap gitu, jadi ataupun 2 bulan, 3 bulan. Nah, seiring bertambahnya usia, tahapan usianya itu ya, jadi mainannya yang biasa dipegang itu kita agak jauhkan gitu. Jadi supaya bayi berusaha untuk menjangkau gitu ya. Jadi, supaya menarik badannya itu ke depan dan melatih dia untuk belajar merangkak seperti itu. Jadi tergerak untuk mengambil mainan yang lebih jauh. Jadi bertahap ya Bun. Jadi kalau misalnya anaknya tetangga 4 bulan ataupun 5 bulan sudah bisa meraih ataupun udah mulai ongkong-ongkong gitu ya, ya udah kita nggak boleh iri ataupun nggak boleh apa, "Anakku kok nggak bisa gini gini gini," gitu. Kita nggak boleh kayak gitu karena perkembangan bayi, setiap bayi itu berbeda. Nah, kita fokus aja ke anak kita untuk menstimulasinya dengan baik dan memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi nggak usah lirik kanan, lirik kiri, pokoknya fokus aja ke anak kita. Nah, selanjutnya, jadi pada saat bayi tummy time, kita ajak dia ngobrol gitu ya, Bun, Adek, dan segala macamnya, pinter, ataupun diajak bernyanyi gitu ya, ataupun kita main kontak mata, jadi A to A gitu ya, jadi supaya bayi itu juga memperhatikan kita dan dia juga merasa diperhatikan gitu. Nah, terus kita juga jangan lupa tersenyum ya, Bun. Jadi kita bermain dengan bayi seolah-olah pokoknya buat dia seneng gitulah saat tummy time. Jadi dia itu nggak bosan pada saat tummy time dan peran orang tua terutama ibu itu dibutuhkan untuk perkembangan motorik anaknya. Oke, selanjutnya itu bagi bunda di rumah gitu ya, dampingi terus gitu ya saat bayi itu sedang tummy time atau sedang tengkurap. Jadi seolah-olah dia itu tidak merasa
tidak dihiraukan gitu ya. Jadi tetap dalam pantauan bunda di rumah, jadi dia tetap merasa diperhatikan bunda, jadi dia itu tetap maksudnya tidak bosen dan bisa melihat bundanya, jadi perasaannya itu aman gitu ya karena ditungguin bundanya. Nah, supaya dia itu juga terdorong untuk bisa tummy time lebih lama. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir itu tummy time itu juga bisa ya Bun dilakukan di dada kita. Jadi ataupun di dada ayah gitu ya. Jadi bisa ditaruh di atas kita. Jadi untuk melatih keseimbangannya dia gitu ya supaya belajar menyeimbangkan nanti pada saat dia belajar merangkak seperti itu. Bisa juga dilakukan di lantai tapi syaratnya nggak boleh dingin gitu ya, jadi perlu dialasi gitu. Terus ataupun dialas mainannya juga boleh, atau boleh juga dicoba ya kalau misalkan bayi itu sudah usia 3 bulan ataupun 4 bulan ya gitu, yang sudah mulai bisa menopang kepalanya, jadi sudah bisa agak tegak gitu ya. 3 bulan 4 bulan itu biasanya sudah bisa tegak kepalanya. Nah, boleh dicoba itu di atas guling. Jadi bayi itu boleh ditaruh di atas guling supaya dia bisa menyeimbangkan badannya dia gitu. Nah, awalnya itu tahapannya ke bundanya dulu, jadi di atas bundanya dulu. Kalau sudah bisa dan mampu menopang gitu ya, menopang kepalanya, nah itu boleh dilakukan di guling gitu. Jadi bayi ditaruh di atas guling supaya dia itu bisa belajar menyeimbangkan dan menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Jadi silahkan dicoba ya, tapi harus tetap diawasi. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang manfaat posisi tengkurap gitu ya untuk bayi. Nah, yang pertama itu bisa bermanfaat untuk melatih atau memperkuat otot lehernya. Jadi posisi tengkurap itu akan memperkuat otot lehernya dia atau neck controlnya. Nah, bayi itu perlu gitu ya memperlatih ototnya dia gitu supaya nanti bisa mencapai milestone perkembangan fisiknya. Jadi pada saat bayi tengkurap pasti dia itu akan berusaha untuk mengangkat kepalanya, jadi untuk melihat sekitarnya. Jadi otomatis dia kan melatih terus, jadi otomatis otot lehernya itu jadi kuat gitu ya. Jadi untuk melatih dia supaya ototnya itu tidak lemes gitu. Selanjutnya, melatih kekuatan otot inti atau core muscle gitu ya. Jadi tengkurap itu adalah latihan gitu ya, latihan untuk menguatkan otot inti. Jadi supaya nanti itu bisa perkembangannya dari mulai dia merangkak gitu ya, mulai dia tengkurap, merangkak, duduk, terus berjalan. Nah, ini intinya itu dari tengkurap, jadi dari dia belajar tengkurap gitu ya. Jadi bunda di rumah itu jangan takut gitu ya pada saat tali pusat bayi sudah lepas, boleh silakan gitu ya bayi diajarkan untuk tengkurap sebentar-sebentar 3-5 menit aja udah nggak apa-apa gitu, supaya nanti dia itu terlatih gitu untuk menopang kepalanya, memperkuat bagian otot leher gitu ya, otot bahu, pinggulnya dia, dan juga punggungnya pada saat dia mini push up gitu. Nah, pasti bayi itu akan lambat laun gitu ya, bayi itu bakalan belajar gitu dari dia tengkurap itu. Makanya kita perlu menstimulasinya dia. Nah, kita latihkan dia untuk tengkurap. Nah, setelah itu pasti dia akan belajar mulai berguling-guling seperti itu. Nah, pada saat dia tengkurap, dia tuh belajar untuk mini push up. Otomatis pada saat dia mini push up, itu tangannya itu kan menopang badannya. Nah, secara tidak langsung dia itu untuk memperkuat otot bahunya dia, otot leher, dan juga otot punggung dan pinggulnya. Nah, jadi ini adalah awal untuk dia melatih belajar duduk dan berjalan gitu ya, supaya semua otot di tubuhnya itu menjadi kuat. Nah, manfaat selanjutnya adalah menghindari kepala bayi peang gitu. Nah, pada saat kita sering gitu ya untuk menstimulasi bayi untuk tengkurap gitu. Nah, secara tidak langsung kita bisa mencegah bayi untuk peang. Tapi nyatanya walaupun memang bayi sudah sering dilakukan tengkurap gitu ya, ada juga gitu kayak Rara gitu ya, dia itu neneknya cuma satu payudara. Nah, jadi kepalanya itu peang cuman jadi peangnya itu sebelah kanan karena dia neneknya cuman di bagian sebelah kiri. Nah,
jadi tuh kepalanya ya peyang, cuman sekarang sudah agak mending gitu, nggak kayak dulu waktu bayi gitu karena peyang banget gitu ya. Nah, boleh dicoba nih kalau misalkan Bunda di rumah, silakan anaknya sering ditengkurapkan gitu ya supaya nggak peyang, ataupun pakai bantal peyang gitu ya supaya kepalanya bagus. Pengen banget ya punya anak kepalanya bagus. Nah, selanjutnya itu dapat meningkatkan sensorik dan visual bayi gitu ya. Nah, pada saat bayi tengkurap, kita berikan mainan di depannya, otomatis bayi itu akan terfokus dengan benda tersebut gitu ya. Nah, dan juga pada saat bayi memegang mainannya pada saat dia tengkurap gitu, nah dia itu belajar untuk mengenali benda gitu, tekstur bendanya itu empukkah, kasarkah, keraskah. Jadi otomatis secara tidak langsung dia itu melatih motorik halusnya gitu ya. Jadi tangannya gitu ya, dia mencoba memegang gitu ya. Jadi mengenali benda-benda di sekitar dan juga mengenali bahwa yang untuk memegang itu adalah tangannya gitu. Jadi mengenali secara tidak langsung mengenali bagian tubuhnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir gitu adalah jadi perkembangan bayi itu lebih cepat. Nah, manfaat tengkurap itu. Nah, jadi pada saat bayi tengkurap gitu ya, dia udah berhasil nih tengkurap, udah nyaman tengkurap, udah berhasil tengkurap, pasti otomatis bayi itu akan terstimulasi secara tidak langsung untuk berguling gitu ya. Nah, pada saat dia sudah mulai bisa berguling-guling gitu, nah terus dia juga bisa terstimulasi untuk duduk ataupun untuk ini ya, apa namanya, menggerakkan tubuhnya untuk merangkak seperti itu. Terus setelah itu, dia itu akan terlatih ataupun, untuk lebih cepat berjalan, karena bagian otot-ototnya itu sudah terlatih dari awal gitu ya, udah kuat untuk, bagian otot-ototnya dan untuk melatih dia itu untuk, apa namanya, berjalan lebih cepat, seperti itu. Silahkan dicoba di rumah ya Bun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau ingin berkonsultasi ataupun ingin request video apa selanjutnya, boleh komen di bawah gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.